Hari ini ngobrol bersama Jerome Pauline dan temannya Billy. Benar. Mantap. Ini kalian berteman karena kalian sedang menjalankan Mantap Academy. Bener. Enggak, sebenarnya temanannya udah lama banget. Udah lama banget bang, dari SMA. Tapi katanya kalian sempat berantem. Iya, kita berantemnya tuh maksudnya di perlombaan Olimpiade. Di arena Olimpiade bang. Widih. Iya, jadi Olimpiade Matematika kan dulu. Oke. Dia Surabaya juga nih, aku Surabaya. Terus Lo di kita Surabaya. suka Dulu, battle. Iya, inilah ya. Dulu. Battle-nya gimana itu? Pernah sampai ini nggak? Sampai kesal-kesalan gitu. Kok dia mulu yang menang sih? Kapan Jujur ya, gantian? jadi Billy ini udah mulai Olimpiade dari kecil. Oke. Ya, dari SD ya. Dari SD, benar. Dari SD. Nah biasanya orang-orang bang kalau Olimpiade itu dari SD. Ya jadi pas SMA tuh udah jago banget. Oke. Nah aku telat. Aku baru mulainya pas SMA kan. Anjir, Jadi jauh juga dulu setiap kali Billy ikut ini Olimpiade, aku langsung geter gitu. Karena aduh ada Billy gitu. Karena jadi jago banget. harum banget nama dia. Ya? Harum banget lah. Iya. Kan lu pinter banget tapi. Enggak bang. Aku itu rajin banget lah bisa dibilang. Aku rajin banget. Jadi di kelas 10 itu aku baru mulai kan. Pas ada Billy. Jadi di kelas 10, selama kelas 10 itu aku ikut lomba. Gak pernah lolos final. Gak pernah sampai final. Jadi final tuh biasanya 5 orang, 5 grup lah gitu. Terus ini biasanya dapat hadiah semua. Oke. Aku gak pernah sampai final. Oke. Selama kelas 10 itu. Nah Billy ini pasti lolos final. Dan biasa kalau di ini ya bang ya, di arena di lingkungan Olimpiade Matematika itu sama kayak lomba-lomba yang lainnya. Jadi yang menang ya itu aja. Iya. Jadi lu itu pemegang juara bertahan tuh ceritanya. Top lokal lah. Top lokal. Tapi bukan nomor 1. Di Surabaya itu keras-keras bang. Keras-keras. Persaingannya. Persaingannya Iya. keras-keras banget gitu. Lu melihat Jerome pada saat itu saingan gak? Tapi kayak Belum. alah Jujur gimana awal-awal tuh belum terlalu bang. Tapi dia kayak aku merasa dia tuh hebatnya karena yang tadi dia bilang banyakan tuh udah mulai dari SD bang. Betul. Jadi udah latihan ribuan jam lah ya. Iya. Dia telat. SMA kan. Dia telat tapi kenceng naiknya. Apa sih gue gak ngerti kencang naiknya tuh apa definisi? Maksudnya Belajarnya gila banget. Belajarnya Jadi kenceng. progresnya. Jadi aku apa gimana menilai progres tuh gimana dalam Olimpiade masuk Matematika? final, masuk semifinal. jadi apa ya? Untuk Olimpiade Matematika itu kan butuh skillnya segini lah pengetahuannya gitu kan. Nah mungkin kalau orang dari SD ya udah kan udah sampai sana gitu. Nah aku kan mulai dari sini pas SMA Iya. tapi Dari nol telat. dia. Tapi bisa ngejar. Jadi setahun aku bener-bener belajar tuh udah kayak Oke. tiap hari sampai jam 3 pagi gitu. Pencapaian terjauh dalam konteks pertandingan. Jerome sejauh apa? Aku jadi sebenarnya ada perlombaan Heeh. nasional itu aku ngincar itu kan sebenarnya yang dari pemerintah namanya OSN. Oke. Nah tapi aku gagal di situ, tapi aku pencapaian nomor 1 mungkin itu pas aku kelas 12 Olimpiade Matematika di UM, Muhammadiyah Malang ya. bukan Negeri Malang, UNM. UM namanya, iya UM. Muhammadiyah Malang. Enggak. UMM. UNM kalau Malang itu. UMN. ULM. Universitas Negeri Malang, pokoknya gitu. UNM. UNM. Kalau UM tuh Enggak, kalau nggak salah Malang. mereka ngomongnya UM. UM ya. Oke. Coba bisa Oke, dikonfirmasi nanti nanti. di komen. Itu salah satu Olimpiade paling bergengsi lah di Yes. Jawa Timur. Di Jawa Timur. Jawa Timur. Nasional, itu kan Nasional. levelnya juga nasional. Terus aku juara 1 sih itu. Juara Tapi 1 sih. gara-gara ada temennya juga sih. Temen kan kelompoknya bertiga dan nggak harus satu sekolah. Oke. Terus waktu itu temanku tuh yang jago juga gitu. Oh, tapi Nah, kan support lah. sebenarnya bang, yang lucu itu kenapa aku bisa dekat sama dia? Karena aku sekolah negeri kan dulu. Dia sekolah swasta. Di mana? Di Sin Louis 1, Bang. Sinlui itu Oke. top swasta nomor 1 Surabaya. di Surabaya. Saint Louis Surabaya. 1. Iya, Sinlui. Nah, Sinlui. dia itu disupport sama sekolahnya kan, disediain mobil gitu kan. Nah, aku kan negeri kan gak disediain fasilitas kan. Aku jadi sering nebeng dia, Bang. Oh. Iya, aku jadi sering kayak Bill, ikut dong Bill mobil gitu. Misalnya kayak lomba ke Malang gitu kan. Oh, tapi nebeng. Nebeng. Lo kasih minuman nggak apa gini? Enggak, malah ada pernah sekali ngeselin, Bang. Apa tuh? Kita berangkat ke Malang kan. Berangkat sendiri-sendiri nih. Oh iya, Terus iya. lomba kan, di sana kita saling sikut-sikutan lah ya, Iya. bersaing. Dia menang. Benar. Aku kalah pas itu. Heeh. Masih berani-beraninya pulang mau nebeng, Bang. Wah itu rese sih. Itu rese sih. Ya Tapi agak gak enak tapi gimana ya? Soalnya kalau kok gua nggak bisa? pulang. Dia kan dari SD udah latihan Olimpiade kalah sama Jerome yang SMA. Ya itulah namanya kompetisi, Bang. Kalau Abang lihat atlet kan nggak mungkin menang terus, pasti ada ups and Oh. Downs-nya, iya.
perkenalan jadi deket itu apa? Kan tadi nebeng, tapi kan pasti ada obrolan pertama dong. Apalagi yang beda sekolah. Jadi kan? ceritanya tuh di Olimpiade Matematika itu banyak banget orang-orang pinter banget yang nggak nyambung kalau ngobrol. Ya, yang tipe yang jenius gitu loh bang. Iya. Nah aku sama Billy ini sama tipenya, yang kayak rajin gitu, yang tapi apa yang ngomongnya? Rajin tuh maksudnya apa sih? Maksudnya apa ya? Selengean juga bahasa Jawa. Apa ya? Oh, apa ya? gaul. Ya, masih Bisa bergaul lah, bisa bergaul. bisa bergaul lah. Iya, kan? iya. Dan jadinya itu kayak apa ya? Tuhan kan adil kan. Jadi yang pinter banget ini mungkin ya social skillnya kurang, tapi pinter banget. Nah aku sambil jadi kalau di Olimpiade Matematika itu kita buat tiering bang, buat level. Jadi ada S, ada A gitu ya, ada B, ada C gitu kan. Iya. Nah aku sambil ini mungkin A. Tier A lah. Secara skill. Iya, secara skill. matematik. Secara matematik. Dan Ya. secara otak nggak bisa, kita nggak mungkin nyampe ke S itu. Kayak S tier nih. Susah deh. banget. Susah banget. Iya, Aku rasanya nggak mungkin nyampe gitu. Betul. Nah yang S ini yang udah kayak level-level yang udah internasional yang sampai Nah ini nggak bisa bergaul nih yang S nih. jarang. Jadi tanya Nggak apa nyambung kabar? lah, nggak nyambung. Nggak nyambung. Ditanya apa kabar dia bilang ketoprak gitu. Enggak langsung X kuadrat gitu bang. Oh, terlalu pintar itu, terlalu pintar. Itu dari pengalaman kita gitu Oke, kan. lalu. Akhirnya pas kita kayak ada pembinaan provinsi gitu. Pembinaan provinsi. Ada 12 orang kan. Jatim. Iya kita ini kayak yang tadi OSN itu bang disebutkan. Ya. Itu kayak PON tapi buat ilmu sains. Benar. Oke. Kita mewakili Surabaya pas itu. Oke. Benar. Lalu, Terus kita lalu. dilatih sama Dinas Pendidikan Surabaya di ITS aku ingat Iya, banget bro. di ITS. Jadi setiap hari tuh bang, pagi kita ke ITS belajar matematika 5-6 jam pulang Iya. setiap hari. Oke. Selama 2 minggu kali ya. Iya, ada 12 orang kalau nggak salah ya. Ada 12 orang. Nah, dari Akrab lah kalian. Nah, tapi dari 12 orang itu kita cuma ngobrol berdua doang dan kita suka pingpong. Jadi di ITS itu ada pingpong kan. Kita main pingpong bareng. Enggak, gimana ininya? Gimana kayaknya kita nyambung nih. Apa gimana tuh? Kok bisa jadi kan ada 12. Kok hanya 2 ini nempel gitu. Oh, sebelum itu kita udah sering ngobrol di lomba-lomba. Oh, tapi ngobrol basa-basi. Basa-basi aja. Iya. Itu Apa kabar, dekatnya di Bro? sana. Apa kabar, Bro? Gitu. Iya, bro. Iya. Udah nebeng itu? Belum. Itu udah. Apa Udah, setelah- udah, Makanya jadi nebeng, lengket iya. banget pas Iya. pembinaan. Karena udah pernah nebeng, udah sering ngobrol. Iya. Nah, terus yang paling epicnya Kenapa? Ini udah seneng duluan nih. cewek. Nah, gua tahu, gua udah feeling nih. Jadi kalian rebutan Bernadia. Bukan. Wah, teori liar sekali tuh bang. Jadi kan gua ngeliat foto dia sama Bernadia. Oh, iya, Sama-sama iya. dari Surabaya. Sama dari Surabaya. Tapi bukan Bernadia. Enggak, itu setelah lulus ya. Setelah lulus Enggak, masih SMA bro. masih SMA ya? SMA Masih kalian SMA. rebutan cewek. Bukan, Bang. Jadi Billy dekat sama cewek, ya kan? Dekat. Ya sebut aja A gitu ya. Si A. Anak kompetisi juga. Bukan. Enggak. Oh. Teman sekolah, Teman sekolah dia. Oke. Nah, terus aku pas di Jepang adalah dekat sama B gitu kan. Sama Sama B. Nah, terus dua pasangan nih. Oke. dua pasangan. Nah, ini si A sama si B couple ini nih. kerja sama sekarang. Sekarang kerja sama. Aku sama Billy yang kenalin. Dulu Jadi kita kenal- berempat tuh Deket dulu. deket. Apa? Ada grupnya bahkan bang. Ada grupnya. Ini aneh sih, tapi kalau sampai ada grup sih aneh sih. Buat apa grup itu? Apa? Grup Apa kayak ya Nggak jelas, random Iya, nggak pokoknya jelas. sama Billy kan deket banget lah gitu kan. Iya. Abis itu Billy sama si A ini hubungannya Pisah jalan lah. Pisah jalan. Oke, bisa jalan. masing-masing. Ya udah akhirnya grupnya nggak Grupnya ini bubar lagi. nggak? Grupnya ya maksudnya ya masih ada Masih tapi ada sih kalau mau dicari sih. nggak aktif. Tapi kayaknya Tapi yang si A sama si B ini masih ini partneran bisnis juga bang sekarang. partner A sama bisnis. si B. Oh, lucu banget anjir. Iya. Kalian bikin Mantapu Academy. Bener. Iya. Ini lembaga pembelajaran kan, lembaga Iya. les ya. Lembaga pembelajaran. Dia apa? Visual. Oke. Desain gitu. Gua kira gitu. sekolah mengemudi nggak? Bukan. Ya, gue nggak tahu kan. Sekolah ngedrift ya. Sekolah mengemudi kan nggak tahu. Nah, terus gimana ceritanya kita bisa bikin Mantapu Academy, Bang? Iya. Itu juga menurut aku suatu wah ini bener-bener Karena gue ngelihat TikToknya dia. Oke. Apa lu ya? Yang pokoknya bilang bahwa iya si Billy ini sudah kerja di Singapura, gajinya sudah 3 digit. benar. Oh, iya, iya. iya. Jadi Iya, iya, iya. Billy ini kan ke NTU di Singapura, ya kan? Terus aku di Jepang. Nah, pas kita udah lulus, kita tuh udah gak terlalu dekat lagi. Misalnya pas udah kuliah itu kan udah jarang ketemu. Iya. Jadi nggak yang hangout, nggak yang catch up gitu kan. Oke. Lost contact lah ya. Iya. Paling kan pas Billy ke Jepang sekali dulu,
kita pernah bikin konten bareng. Oke. Kontennya Battle Matematika. Itu konten pertama Battle Matematika di YouTube aku gitu. Betul. Tetep ya, setelah udah lama nggak Tetep ketemu, ya. tetep lu Karena ribut kita- soal matematik. Karena kita kan ketemunya kan gara-gara matematika kan Oke, gitu. Tapi kita lalu. pingpong dulu bang sebelum itu. Iya. Gak cuma matematika doang. Pingpong dulu. Pingpong dulu kita. Lulus, Billy ini kerja di sebuah startup pendidikan. Gokil, keren. Iya kan? Startup. Aku masih nge-YouTube kan waktu itu, masih Oke. nge-YouTube. Terus tahun 2024 kemarin, yang pas Dabos sudah selesai, aku sempet bingung mau ngapain gitu. Oke. Akhirnya aku mikir, kan selama ini aku bilang aku suka pendidikan, aku pingin bikin sekolah dan sebagainya kan. Tapi aku belum pernah ada actionnya langsung gitu kan. Bener. Terus aku mikir, oke, next stepnya aku pingin bikin lesesan. Karena aku pernah research, ada orang yang bikin lesesan terus jadi sekolah. Jadi ada roadmapnya tuh. Dari bimbel Oke, dulu, oke. jadi sekolah gitu kan. Iya. Aku mikir, oke aku mau bikin bimbel matematika gitu. Nah awalnya aku gak kepikiran buat ngajak Billy. Karena dia kan lagi kerja kan. Dan aku juga udah gak kontak-kontakan. Nah throughout the way kan aku harus bikin modul, bikin kurikulum, bikin rekrut guru, latih guru. Gimana? Aku kan kayak clueless kan. Aku belum pernah juga gitu kan. Terus aku punya teman yang kerja di startup pendidikannya Billy. Oke. Tapi aku gak kepikiran Billy. Aku cuma ingat aku punya teman ini gitu. Yang Oke. kerja di startup pendidikan juga. Aku ajak ketemu. Oke. Ajak ketemu, ngobrol-ngobrol, diskusi. Ini nih Billy di Jakarta nih. Billy di Jakarta. Oke. Jakarta. Jadi aku minta advice ke dia kan. Minta advice. Udah nih sejam ngobrol. Terus dia tiba-tiba bilang, Bang, kamu tahu gak Jar? Kamu masih ingat Billy gak? Aku bilang, oh iya masih ingat. Oke. Billy resign. Oh. Billy resign dari perusahaannya itu gitu. Terus aku kayak, hah? Billy resign gitu kan? Langsung aku telepon, Bang. Bill, Langsung ditelepon. kamu resign tak Bill gitu? Telepon langsung atau grup call di WhatsApp yang berempat? Oh, enggak. Ya gue nggak tahu. Ya gue nggak tahu kan siapa tahu. Call back. Betul. Terus. Telepon Billy, iya dia resign. Tapi kan aku nggak tahu alasannya apa kan. Nah, pas itu cuma apa namanya? Ya cuma ngobrol resign kan. Benar. Malamnya lagi telepon. Kamu kenapa resign? Dalam hatiku kan aku mikirnya Billy ini gajinya kan udah gaji Singapura, udah mendekati 3 digit kan. Tinggal di sana lagi ya? Jadi aku tuh kerjanya under Singapore Employment Pass. Oke. Tapi kerjanya di Jakarta. Kayak remote. Oke, lalu. Nah terus ya pasti aku pikir kan berarti dia ada apa ya, ada gaji yang lebih tinggi, Opportunity lain ada lah. opportunity yang lebih besar kan. Oke. Pas aku telepon, ternyata dia resign karena kerjaannya tuh udah gak sesuai dengan Beda apa yang dia visi mau. misi lah. Apa emang visi misi lu? Memajukan mau jadi ketua OSIS lu. Tapi apa memang? Kenapa beda? Kalau visi misi lo sendiri apa? Pribadi? Sebenarnya bukan yang visi misi yang kayak gimana sih, tapi lebih ke kalau aku kan dari dulu emang aku tuh punya prinsip, aku pengen melakukan itu apa yang emang aku rasa aku jago, Bang. Dan aku bisa. Which is ngajar. Lalu bikin orang ngerti gitu kan. Lalu Dan di perusahaan yang lama itu awalnya aku emang di-hire buat itu. Oke. Ngajar murid, ngajar guru-guru, bahkan ngajar guru buat ngajar guru. Oke. Paham. Nah, cuman seiring berjalannya waktu, dinamikanya berubah, Bang. Oke. Yang aku lakukan itu malah lebih ke manajerial yang sangat teknis banget. Oh. Yang kayak operasional. Bikin deck presentation gitu-gitu. Padahal itu udah dalam fase promosi itu biasanya tuh. Kalau udah masuk ke manajerial kan udah dipromot tuh. Iya, makanya sebenarnya. tinggi kan. Nah, lu nggak Iya. suka tapi Kurang suka. Iya, nggak suka. I Iya. see. Bangun pagi tuh yang biasanya kan kalau mungkin Bang Radit kan bangun pagi kayak Excited wah, gitu, semangat iya. Itu hilang Bang apinya, Bang. Iya, karena lu ngerjain manajerial. Manajerial yang di sisi yang operasional banget. Iya, paham. Iya. Oke. Nah terus aku telepon, Lalu. Bill, kenapa? Kenapa? Iya. Gitu kan alasannya. Terus aku bilang, kamu nextnya mau ngapain? Jadi dia bahkan resign, dia tuh mau bikin konten matematika. Oke. Buat ngajarin orang, dia emang suka ngajarin Iya. orang gitu. Gitu. Passionnya emang Menarik. ngajarin orang math kan. Pas banget kan. Aku kan mau bikin mata akademi Iya. untuk ngajarin orang matematika kan. Betul. Aku langsung kayak Bill. Jadi aku lagi bikin mata akademi. Terus gimana kalau kita gabung? Mau ikut nggak gitu? Iya. Lalu akhirnya? Akhirnya gabung. Akhirnya di sini Bang sekarang. Nah, lu apa berarti posisinya di Mantapu? Di Mantapu sekarang Dia CEO. CEO-nya. CEO Education. Jadi Chief Education Officer. Oh, Chief Jadi dia- Education Officer. Jadi bener Bang. Jadi abis Billy gabung, dia yang ngurusin semuanya itu yang selama ini dia pingin urusin dan selama ini dia udah punya pengalamannya. Hiring guru, training guru, ya meskipun aku juga ikut, Iya. tapi dia kan yang lebih ngerti kan.
bikin modul, bikin kurikulum sendiri, bikin cara ngajar gitu. Oke. Kita discuss terus Bang. gitu. Ini persahabatan dari SMA. Dari SMA. Jatuhnya jadi bisnis bareng. Benar. Iya, dan apa Dan ya? kayak timingnya tuh Timingnya pas banget. nggak sengaja banget gitu. Iya. Tapi enak gak bisnis sama sahabat sebenarnya? Sejauh ini ini seru banget enak-enak sih. aja Ini ya. oke sih. Iya. Sejauh ini oke. Oke. Dan gara-gara kita suka matematika jadi bener-bener apa ya? Gak berasa kerja ya. Hiburannya tuh malah pas kita bahas soal. Iya, ini hiburannya itu- mungkin terdengar aneh ya bang. Wah, aneh banget Terdengar sih, aneh gua kan. nggak ngerti Iya. deh. Aneh, hidup ini aneh tapi kalian kita ini. setiap malam abis saya ngajar kita bahas matematika bareng-bareng kayak soal-soal olimpiade, soal-soal seru kayak hari ini dapet soal seru apa. Iya. Kita cari kalian dapat Cari, soal susah iya. apa dari murid gitu. Lo tau ada Mobile Legend gak sih itu kayak Main juga. Main juga, Iya, main juga. Dia main, ya. Bang Radit main nggak? Main Mobile Legends? sih, itu kayak lebih menghibur. tapi coba jelasin soal Mantapu Academy ini Iya, karena iya, iya. karena buat gue lucu banget ya tiba-tiba lu bikin lembaga pendidikan nih, lembaga les. Gue ingat waktu itu lagi show stand up comedy gue, Jerome nonton. Oke. Setelah selesai show, Jerome masuk ke backstage nih, ketemu di ruang tunggu gue. Kita ngobrol tuh lumayan lama tuh, ada kali 2 jam tuh. Oke. Dia concern banget soal pendidikan, dia cerita. Gimana ya bang? Supaya ini orang Indonesia lebih terdidik, lebih gini. Terus gue pikir kayak, gila Jer lu kayaknya berapi-api banget soal ini gitu. Nah begitu dia keluar ruangan, gue nggak tahu tuh. Ternyata lu ada plan buat bikin les-les ini. Itu waktu ketemu gue di backstage nggak ada nih. Belum ada. Anjir. Oh. Belum ada. Berarti lo emang mikir actionable plan-nya apa gitu? Setelah aku selesai YouTube, jujur untuk Selesai ngajarin YouTube, YouTube? Kok selesai selesai apa? Waseda. Waseda Ya. World Trip kan itu. Iya. Itu kayak udah grand content lah, udah Oke. grand plan. Terus aku ngerasa untuk nge-YouTube lagi itu apalagi yang mau aku bikin. Jadi apinya itu udah gak senyala dulu gitu. Aku kayak Betul ngerasa lagi. the grand content itu udah selesai. Iya. Aku di YouTube pun udah selesai gitu eranya. Oke. Ya kan? Jadi nextnya itu juga cuma buat for fun aja. Ya mungkin kayak Bang Radit juga di YouTube for fun. Kayak Iya. karena pengen ngobrol sama orang. Ini dan gue seneng nih, sebagainya gitu. dapat dari kalian nih seru nih. Ya, seru kan? Kayak ngobrol tongkrongan gitu. Iya, ini nggak nyala kok dari tadi. Oh iya, belum jalan. Terus. Nah jadi kayak gitu kan. Abis itu apalagi nih yang bikin aku bisa berapi kan. Akhirnya aku cari-cari. Aku sempet kosong tuh sebulan 2 bulan sempet kayak. Oh iya. Iya aku kan gak kepikiran mau ngapain setelah YouTube itu. Sekarang udah isi dong. Sekarang ya akhirnya kepikiran. Kebanyakan isi sekarang bang. Terus. Akhirnya gara-gara Mantapu Academy apa namanya pengen bikin bimbel itu. Ah. Apinya nyala lagi Iya, gitu. iya, Dan aku bilang ini roadmapnya jauh banget. Karena aku grand plan-nya mau bikin sekolah kan. Bener. Jadi aku mulai dari bimbel matematika gitu. Emang kenapa nggak langsung bikin sekolah sih? Karena gak ngerti bang. Oh gitu. Jadi aku pribadi pun ada idealisme yang apa ya? Yang aku pingin develop sendiri gitu. Aku pingin develop cara ngajar sendiri, Betul. kurikulum, modul. Kita bikin textbook sendiri bang. Sekarang. Kenapa nggak course aja gitu? Maksudnya kayak dulu gue pernah ikut di Fatmawati kursus Photoshop gitu Oke. misalnya kayak ada salah satu orang lah Adi Budiman dia bikin tuh lembaga-lembaga kursus kayak gitu kalian nggak mau ke arah situ ya emang mau pendidikan formal berarti ya Jadi awalnya kan memang kursus di sekarang ini. Iya maksudnya artinya kursus ini kan untuk pelajaran formal gitu Benar. nggak mau K-12 yang lah lain ngomongnya, gitu kayak SD iya ke SMA gitu ya. ya atau yang lebih kasual gitu. Jadi mungkin ini apa ya? Ini tempat kita belajar lah. Kita belajar kayak how to manage people, how to build things gitu. Oh, Jadi I see. nah, sekarang kan matematika nih. Nanti Yeah. ke depannya itu kita mau Pasti. bikin kayak ada fisika, ada kimia, tapi kayak at least kita rapiin dulu yang ini, kita I berhasil dulu di see. sini. Benar. Habis itu baru kita fisika kimia, Iya. terus lama-lama jadi gede kan. I see, Karena gue ngerti. Benar. Lama-lama kita bisa bikin sekolah. Ngerti gue, karena ini adalah semacam dalam tanda kutip ya training ground kalian Benar. ya. Expertise kita juga kan matematika bang. Bener, jadi mulai dari kecil dulu. Dari kecil Benar, dulu. Start training small. ground. Iya, Iya. start small. Itu penting Gitu. banget sih. Kalian ada Training pengalaman les nggak tapi? Aku ada. Les, Aku les dulu, matematik. aku les. dulu sempet, tapi bentar banget. Gara-gara aku waktu itu kan ada Padosara. Aku ikut lomba Padosara, jadi nge-skip sekolah 1 bulan kan. Jadi aku ngejar 1 bulan gitu. Gue ada les 2 waktu zaman gue SMA SMP. Santo Carolus di Pancoran, pernah denger nggak? Itu sekolahnya atau les-lesan? Itu les-lesannya. Gak pernah. Santo Carolus. Satu lagi Inten. Oh, Tahu. Inten. Itu terkenal Inten. banget itu Inten. Inten terkenal banget. Tahu. Dia zaman dulu ya, gue nggak tahu ke sekarang. Sampai garansi ngasih duit balik kalau nggak masuk. PTN Oh iya, kan. pernah Itu dengar, itu pernah dengar. khusus buat PTN biasanya. Gila itu Inten itu ya. Gue nggak ngerti lagi gue. Kepala gue tuh otak gue kayak dibalikin gitu loh. Ternyata ada cara-cara yang mudah. Iya, iya. Iya. Dikasih semangat, iya, dikasih iya. 7 habits for highly effective Effective people, people. disebarin buku itu, Serius, dimotivasi gue.
Di motivasi iya. Ini tahun berapa ini Bang? Skip aja pertanyaan itu. 2003 Pak. 2003 ya? 2003. Tapi Intan emang legend 20 sih. tahun lalu, 22 tahun lalu. Buat PTN biasanya. Ya 21 20 tahun. Gua lesnya itu 2005 sih, 2005 dulu. Itu gua masuk ke sana, garansi uang kembali kalau nggak masuk PTN. Terus dikasih cara-cara yang shortcut kerjaan Yes, soal, shortcut. dikasih motivasi. Sampai zaman-zaman itu pada nginep-nginep juga tuh. Sampai nginep juga? Iya, Pas ini, ada pas beberapa yang intensif, nginep. pas deket-deket Deket-deket ini ya? ujiannya bisa kayak gitu. Nah, arahnya kalian mau kayak gitu juga kah buat lolos PTN atau gimana nih kalau yang sekarang? Kita sekarang emang lagi bikin program itu. Uh-uh. Kita bikin program untuk intensif SNBT, tapi kita nggak yang kita kan nggak mau mengkhususkan untuk itu doang gitu. Uh-uh. Kita mau general. Bahkan kita juga mau ngejar Olimpiade juga kita bikin kemarin kelas Olimpiade. Oke. Untuk sekolah juga kita bikin. Gitu. Jadi matematika secara keseluruhan lah. Nanti ya bakal ada tes CPNS kan? Kita Iya. juga mau bikin. Oh iya, kelas Ada, persiapannya Bang. gitu. Iya. tes CPNS juga. Bener. Iya, jadi kan tes CPNS kan juga ada matematikanya. Aku bikin Oke. juga. Jadi aku nggak mau bikin kayak misalnya ada beberapa tesesan yang kayak khusus CPNS, khusus SNBT, khusus apa PTN, Oke. khusus luar negeri gitu. Nah kita Oke. murid kita sekarang bener-bener random. Ada yang internasional mau ke luar negeri, ada yang SMP mau ke Singapura, Ada yang SD kelas 1. ada yang SD. Oh iya? Iya. Loh, kok random juga? Random kita Random. Tapi kelasnya memang nggak ada gitu? Kelas untuk satu SD? Apa nggak emang private gitu, random gitu? Nah, jadi Ya, ini aku apa ya? Jadi aku sama Billy awalnya kita punya satu idealisme Idealisme, gitu. Bang. Kita bikin satu Iya. program khusus gitu namanya masterclass, program akselerasi. Jadi dalam 5 bulan kamu nyelesain semua materi SMA. Gitu. Awalnya programnya idenya kayak Bener. gitu dan cuma itu doang kita bikinnya. Tapi pas launching emang ada yang daftar ini, tapi banyak banget yang nanya buka private gak, buka semi private Semi-private gak, nggak? Iya. buka gak yang buat sekolah gitu. Ternyata kita belajar kalau ternyata nggak semua orang tuh pingin yang cepet-cepet Masterclass ini ini. gitu. Ngejar secepat itu. Iya. Oke. Tapi karena kita ngerasa guru-guru kita jago, kita udah ngelatih selama setengah tahun, ya udah kita buka aja semi private gitu. Semi kan. private atau private nih? Private ada, semi private juga ada. semi-private juga ada. Bedanya? Jumlah orangnya, Jumlah Bang. orangnya. Semi private berapa? Private maksimal, kalau private maksimal 2, semi private maksimal 3 6. sampai 6. Oke, lalu Gitu ya. kan. Kita juga awalnya nggak prepare buat online. Kita kan mikirnya mungkin banyak murid itu udah capek ya pas Covid kan belajar online, pinginnya offline. Kita bikin rukonya kan gede banget tuh. Gue lihat lagi. Iya, Iya, rukonya iya, gede iya. banget. Daerah mana itu? Puri, Puri, Jakarta oke, Barat. iya. 2 ruko digabungin, terus Bener. ruangannya ada 8 gitu kan. Iya. Terus kayak banyak banget lah ide-ide kayak wah pingin ngajar kelas besar gitu-gitu. Oh, Tapi iya. ternyata pas launching Iya. malah online yang banyak. Malah banyak minta online. Jadi Ini emang menarik banget nih. Emang Gua belajar banyak Aku ngerasa kayak bisnis itu gak seperti apa yang kita ini kayak learning by doing itu Learning by emang doing. Ya, you bukan- have to follow the market kan. Iya, Iya. bukan cuma quotes doang gitu loh. Ya kan Iya, kayak iya. belum tentu apa yang kita idein itu yang terjadi gitu. Oke. Dan yang lebih menarik itu adalah kan kita ini kan anggapannya nggak ada investor yang kasih Nggak ada investor, yang gede-gedean dulu Bang. Yang kayak seed funding, A series Nggak gitu. nggak ada. Internal lah kita ya. Bootstrap lah. Bootstrapping sendiri. Jadi ya kita nggak bisa terlalu idealisme. Oke. Kita harus realistis gitu. Realistis benar. Harus realistis. Itu sih pelajaran yang menarik sih kemarin. Iya. Nah, strukturnya coba lu ajarin gue. Struktur pengajaran online. ya. Lu pakai apa? Pakai Slack, pakai Discord, pakai Zoom. Sekarang pakai Zoom sama Kita Google Zoom, Meet. Google Meet. Ya. Iya. Oh, artinya manajemen private-nya, semi private-nya itu gimana ngurusnya itu agak kemana-mana tuh berarti di WA group gitu. Maksudnya apa? Kayak Ya gua nggak ngebayangin. Misal lo punya lo jual kelas semi private 5 Ya. orang, Yes, benar, ya, lima benar. kelas semi 5 private. kelas, ya. Dan nge-manage 5 ini ditaruh di mana untuk bisa nyampe ke Zoom. Oh. Jadi Ada apanya? Itu sebenarnya kalau dari internal, Heeh. kami semua pakai masukin di kalender gitu Bang, Google Calendar. Google Calendar. Oke. Jadi udah terjadwal guru A jam segini muridnya ini. Iya. Gitu. Itu dari sisi internal. Nah, terus kita itu semi private Iya. itu kan kita nggak batasin. Jadi cuma kelas 12 doang. Benar. Jadi semi private itu kayak ya kita bisa gabungin anak SMP sama SMA. Karena kan nanti gurunya satu persatu kan ngajarnya gitu. Oh, Jadi kayak I gantian see. gitu belajarnya. Gitu. Wah, seru banget. Seru. Pusing Bang awal-awal. Tapi pusing juga Bang. Itu gue kebayang sih, itu pusing banget. Apa? Pak. Operasional Kita juga. awal-awal kita bahkan nggak kepikiran buat buka buat SD Kita SMP. nggak siap Bang full awal-awal. SMA doang Full gitu. SMA yang tadi project masterclass idealisme Iya. kita. Kita bikin modul buku gitu-gitu kan. Itu kan Gue lihat buat lagi SMA, modulnya Bang. lucu banget. Buat Iya, buat iya. SMA Ada sih awalnya. gambarnya kan? Ada gambarnya. Lucu. Nah, tapi Bang, ini kan kayak masa-masa learning kan. Benar. Di semester depan kita mau bikin satu program baru yang ya kita pengen coba juga kan. Apa tuh? Sebenarnya kita bikin ini tuh bikin apa namanya? Mata akademi, kiblatnya
Itu salah satu bimbel di Malaysia. Oh ya? Bimbel di Malaysia. Apa namanya? MC Plus MC namanya. Plus. Kenapa itu? Bahkan kita sempat ke Malaysia buat Main-main sama mereka. studi. studi banding kan. Iya. Jadi mereka itu bikinnya online, one to many. Jadi gurunya itu ngajar kayak superstar teacher gitu, ngajarnya live class, ya. Terus pesertanya bisa 3.000. Satu kali ngajar tuh 3.000 di Zoom-nya tuh 3.000 orang. Tahu itu ada Zoom conference tuh Iya, kalau Zoom beli. webinar. Iya, Iya, pakai iya. itu. Jadi dia ngajar, ya udah, terus semua orang ngeliatin kan. Bayar semua 3.000 orang itu bayar buat satu sesi itu. Enggak, Bayar bulanan. Bulanan. Oh. Bayarnya bulanan mereka. Nah, kita juga mau bikin kayak gitu nanti. Wow, it's very interesting. Coba jadi di kelas nanti kita mau buka untuk kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu kan. Nah, tapi masalahnya adalah kalau dulu Bang, kita kan kurikulumnya sama ya. Karena setiap sekolah itu sama gitu. Maksudnya awalnya logaritma, eksponen gini gitu kan. Urutannya sama. Ya. Sekarang ada kurikulum merdeka. Jadi Betul. itu nggak ada urutannya. Iya, Urutannya terserah guru. Terserah sekolahnya, Bang. Jadi Atur sendiri gitu. Menurut lo itu yang ngebuat kayak banyak konten-konten anak SMP nggak tahu berapa tambah berapa gitu? Itu juga. Ngaruh nggak? Mungkin. nah kita Oh, kan iya. kemarin kan buat kelas SNBT. Iya. Ya kan? Setahu kita di SMA semua orang pasti belajar eksponen logaritma kan, gitu. Itu ya Itu emang pasti umum ada lah ya. umum kan. Wajib dan penting gitu. Itu bahkan di kelas 10 semester pertama. Iya. Bahkan gue nggak tahu itu apa itu dua itu. Pangkat. Gitu. Pangkat. Iya, oke gitu. tahu. Aman ya, aman ya. Nanti kita ajarin Boleh, ajarin boleh. logaritma buat ngebuktiin kalau kita bisa ngajar. Benar. Yo, Biar nggak cuma omong doang. Iya. Bang. 2 log 83. benar. Bener ya? Benar, Iya. benar. Kalau 8 log 2, Bang? Lanjut yuk kayak. 8 log 2 gimana caranya? Nanti kita ajarin. Nanti Gimana kita cara ajarin. 8 log 2? Nanti kita ajarin. Pokoknya hari ini nggak bisa jawab 8 log 2 nggak kelar ini podcast. Iya, Oke, kelar, oke, kelar. oke. Terus. Tadi kan mau ngomong apa tadi ya? Tadi udah Yang log udah nggak studi bisa, banding, nggak bisa log, terus nggak nggak bisa bisa log. ini. Jadinya tadi kita pas Iya. di kelas SNBT gampang kan ini guys, kita bilang oh tapi di sekolahku nggak diajarin, nggak diajarin. diajarin. Terus juga concern dengan pendidikan yang sekarang adalah semua orang naik kelas kan, nggak naik kelas. Jadinya ya nggak mau belajar juga. Naik Tapi itu kelas. jadi challenge buat kalian, buat ngeramu metode pembelajaran. Challenge banget, Bang. Jadi challenge Bang. Challenge-nya adalah kita kan awalnya mau bikin program masterclass itu. Iya. Ya kan? Di kelas 10, kelas 11, 12 kita dengan anggapan bahwa orang-orang yang daftar ini ya udah bisa Iya. basic math. Dasarnya banget. Ternyata ada satu problem yang kita perhatikan dan ini mungkin karena Covid. Heeh. Ada learning loss. Heeh. Jadi anak-anak SMA pun yang sekolah-sekolah bagus, ya kan kita kan mungkin mikir di konten-konten itu sekolah-sekolahnya itu mungkin sekolah yang nggak terlalu bagus Ya, dan sebagainya. kan. iya. Ini bahkan di lesesan kita sekolah-sekolah bagus pun anak-anak yang kelas 10, 11 itu belum terlalu lancar pecahan, bener. perkalian pecahan. Kalian Iya, aljabar yang dasar banget. yang dasar-dasar itu Itu mengerikan nggak? mengerikan. Bang. Iya Scary sih. itu, scary. Scary Bang. banget. Iya sih, iya banget sih. Jadi kayak misalnya ada orang mau les di kita, misalnya dia mau belajar fungsi gitu kan atau eksponen gitu. Pas kita ngajarin, ternyata dia belum paham yang basicnya. Akhirnya kita ulang dulu basicnya. Kayak setengah main sepertiga masih bingung, Bang. Iya. Jadi Main 2, main 3 masih bingung, Bang. Iya, bingung itu orang. Pak, kalau Bang Radit pasti bisa lah. Bisa, Pasti lah, Iya. bisa 8 log 2. terus. Jadi kita bahkan pingin bikin satu program sendiri Iya. yang namanya matematika dasar. Matematika Jadi dasar. buat siapapun bisa ikut. Mau yang mau CPNS, mau SNBT, mau anak SMA, SMP. Tapi gimana cara meng-attract bahwa gue punya kebutuhan nih matematika dasar gue nggak ngerti, karena kan pasti level ketidakngertiannya beda-beda kan, itu gimana tuh? Nah justru ini adalah kita kumpulin semua materi dasar yang penting. Yang krusial. Oh, Kalau kamu nggak bisa fundamental. Fundamental. ini fondasi bang soalnya. Iya. Kamu nggak bisa ini, kamu jangan harap bisa yang lebih susah. Lain. Berarti itu kayak foundation course-nya ya, matrikulasinya gitu ya? Benar. Itu banget. kita Benar mau banget. develop itu sih abis ini. Oh, itu belum di-develop. Awalnya itu jadi satu materi di masterclass. Masterclass. Nah, ternyata Oke. ini tuh penting, Penting banget banget. ternyata. Kita lihat Iya. penting banget. Oke. Jadi kita mau jadi itu satu materi. Kembangin. Artinya ini kelas Program. wajibnya lah ya? Dan mungkin Seharusnya ya? rencananya kita mau buat tuh sebagai summer program, Bang. Iya, bisa kayak Jadi yang liburan. ada lagi liburan nanti kan ada Iya. kenaikan semester liburan gitu Satu kan. minggu lah bersama kami. seru Kami juga tempa ya. kamu gitu kan. Iya. Wih deh, Karena- boleh nggak begini nggak? Gitu. Tempat. Oke. Seru banget, seru banget, Tempa seru banget. kamu Iya. gitu. Lo sesering apa ngajar kalian berdua ini? Wah, kita tiap hari ke Setiap ruko hari, pokoknya. Bang. Sampai Sabtu kita. Kalian buka Sabtu. kalian personal ngajar, secara personal Ngajar. Ada in pasti class ada. gitu ada? Ada. Oh, tapi kan pasti nggak semua kelas kalian Nggak semua handle, kan? kelas. Iya. Lebih Gimana banyak- cara ininya? Kami tuh lebih banyak ngajar guru-gurunya sih, Bang. Oh, Iya, supaya bisa bercabang-cabang kan, Bang. Benar. Kalau kami Betul. berdua doang ya Nggak kita bisa, berdua doang iya. susah. Ini ruko ini
Iya. Kepake nggak tapi sebenarnya? Kepake banget. Pakai. Oh kepake. Nah tapi balik lagi bang, awalnya pikirnya banyak yang offline kan, Ya. tapi ternyata banyak yang online. Yang online. Jadi satu ruangan itu kan gede banget, tapi satu ruangan itu akhirnya dipakai satu orang buat ngajar Ngajar online. online. Jadi Oh. untuk semester baru ini aku lagi mau renov buat bikin studio. Jadi kayak bilik-bilik buat Kayak ngajar. warnet Jadi zaman dulu. iya jadi Kayak live stream ya. live Iya. stream benar. Gue pernah tuh satu apartemen isi live streaming semua tuh. Nah, itu kita bikin Bisa, kayak bisa. gitu sih. Karena kurikulum merdeka tadi, pokoknya kita bikinnya pokoknya kelas 10, kelas 11, kelas 12 kita bakal ngajarin ini. Gak ngikutin sekolah. Apa materinya doang ngikutin sekolah, kita bakal cover, tapi Urutannya mungkin beda sama bisa sekolah berbeda. gitu. Oke. Tapi kita percaya kita bakal ngajarinnya itu kalian ngerti gitu. Oke. Pokoknya kita bakal ngajarin the concept dan itu yang bedain mungkin ya. Oke. Kita ngajarin konsepnya. Nah, lu udah mikirin uangnya belum? Lu udah mikirin projected revenue-nya, Udah Pasti, marginal pasti. cost buat tiap kelas. Udah. Berarti tetap harus dibatasin sama budget. Nggak juga? Apa apa di sini lagi fase di mana udah kita spend apa aja buat Oh. belajar, buat ini Nggak, atau kita lebih realistik sih sekarang bang. Oke. Karena kan Benar. memang sebenarnya kalau aku sama Jerome sebenarnya mimpi ke depannya itu kan balik lagi impact ya bang ya, pendidikan impact. Tapi kita harus realistis bang. bener. Kalau kita mau impact, kita butuh fulus bang. Oke. Ini kan Waduh, bener, tua realistis bener kan? kata-kata lu ya. Itu kayak om gua kayaknya ngomong fulus. Iya, Fulus. jadi kalau sekarang tadi Bang Radit nanya, ya kami fokus pokoknya bisnisnya Mantapku Academy sehat dan stabil dulu bang. Ya karena kalau itu nggak jalan, semua ini nggak Benar, jalan. nggak Gimana jalan kita mau semua. kasih impact ke society? Harga berapa harga? Sekarang ya, yang Ah. semi private itu sebulan 1,4. 1,4 juta sebulan. 1, Itu yang nasional, ada internasional sama inter beda kurikulum inter harganya. beda harga. Itu apa? IB, IB, Cambridge, IGCSE, anything. Oh, oke. IGCSE Kita bisa. Iya, kita Iya. bisa. Seru juga ya, pegugurin Iya. anak gue ya. Yuk. Nah tapi untuk yang online nanti kita ngejarnya sebenarnya quantity sih bang. Jadi mungkin Iya. sebulan cuma 400.000. Karena economies of scale. Jadi Ya kan lebih banyak kan soalnya. Iya, orangnya. misalnya kayak iya kita ngejarnya quantity-nya gitu. Kayak di Malaysia. Kayak di Malaysia itu. Anjir itu seru banget tau. Gue ngebayangin lagi berarti industri les di sana udah segede itu ya. Gede Itu banget, Bang. Tapi yang paling gila tau nggak apa? Apa, Bang? Hong Kong. Oh iya, Udah Hongkong. pernah ngintip belum? Hongkong. Aku belum sih. Gua nonton dokumenter soal orang mau tembus kampus di sana. Les-lesannya itu penuhnya ampun-ampunan nge-war buat les. Nge-war tiket ini, Bang. Nge-war buat les, Pak. Sampai itu gua gurunya satu mungkin mirip yang di Malaysia Iya, karena iya, pas iya, dia iya, ngomong iya. gitu gua langsung kebayang di Hong Kong. Iya, iya. Bener-bener One to many kan. Iya. terus Iya. ngomongnya kayak nggak ada jeda. Iya. Sama sih, mirip sih. Oh iya, di Malaysia gitu? Malaysia juga. Malaysia gitu, iya. Iya. Superstar teacher itu Superstar Superstar teacher. Jadi Iya. dengan dia ngajar itu murid-murid jadi bisa lebih ngerti gitu. Kayak konsepnya lengkap lah dia ngajarnya gitu. Nah itu yang kita mau kejar. Iya. Tapi kalau di China, di Hong Kong, gue ngelihatnya ada urgensi, ada That's true. rasa peperangan untuk masuk kampus. Karena tesnya itu benar-benar susah banget. Ya, dan warganya banyak. Benar. Benar. Gue juga ngerasain sejujurnya ya di zaman gue masuk UI ya. Tapi sekarang gimana? Ada rasa bahwa gue mau fight buat masuk. Kan itu kan yang menentukan bimbelnya rame apa enggak. Benar, kan? betul. Kultur Iya, mau betul, kultur gitu. mau ininya masih ada sih. Masih ada? Masih, Bang. masih ada. Oke. PTN tuh masih jadi Masih. Oh, rame pilihan. banget. Dan makanya kita terbuka untuk everybody. Jadi ada PTN, ada juga Olimpiade, ada juga yang mau kuliah ke luar negeri gitu. Atau Jadi, CPNS tadi. CPNS juga. juga. Jadi kita kayak menjaring semuanya gitu. Pokoknya matematika apapun kami ajarin kamu. Iya. Itu sih. Ada nggak ini? Ada nggak yang kalian nemu soal kalian nggak bisa selesaiin? Pasti ada, Bang. Oh pasti Pasti ada. ada. Tapi ini Masa? kalau yang level sekolah enggak? Kalau Level sekolah bisa. level sekolah pasti bisa semua. Level yang olimpiade yang Yang susah-susah. udah Olimpiade yang susah. Kalian berdua nih nggak bisa nih. nggak bisa. Nggak bisa. Terus ngapain? Udah diskusi aja semalaman tuh. Diskusi sama tim tutor. Tutor diskusi. Anjir, masih ada. Tapi kita pun nggak buka Gila, nggak kelas bisa. yang itu gitu. Iya. Itu level keras. Yang Gitu, maksudnya. Olimpiade Iya, level itu hardcore nasional, tuh ya. internasional, Kita SMA. buka Olimpiade pun SD SMP. Kalau Sama SMP SMA kelas bisa, 10. pasti Itu bisa. kita masih bisa. Gue Pasti masih nggak bisa. bisa bayangin. Gue masih ada soal matematika yang kalian nggak bisa selesaiin. Susah banget bang. Susah banget, Bang. Abstrak banget soalnya. Abstrak banget. Kalau ngitung-ngitung masih yang ada angkanya itu masih oke. Ini nggak ada angkanya. Nggak masa matematik nggak ada angka. Nggak ada Ada, angkanya. nggak ada angkanya. Apa kayak gimana? Contohnya gimana? Kayak misalnya kombinatorika itu kan banyak nggak ada kayak angkanya. Nah misalkan itu gini. udah hilang langsung tuh satu kata itu udah hilang gue. Iya. Kombinatorika. Soalnya Apa simpel lah Bang. gitu. Kayak gini doang soalnya. Bagaimana cara membagikan 101 hadiah ke 100 orang, tapi satu orang tuh minimal dapat 1. Apa sih? Lu Jadi- ngomong apa sih? Iya, Jadi iya, bayangin ini, Bang. Iya iya. Jadi bayangin lu. Apa sih? Iya, Apa iya. sih? Itu Kayak dibohongin gue.
kayak beneran apa enggak sih? Iya. Benar. Serius. Nggak mungkin. Gimana cara membagi? Ada 101 barang nih. 101 barang. Bang Radit punya 101 sepatu misalnya. Oke, 101 beda-beda sepatu. semua nih. Oke. Mau dibagiin ke 100 orang. Bagi-bagi satu-satu gitu kan. Tapi satu orang tuh minimal dapat satu. What the hell? Iya. Itu nggak ada jawaban ya? Anda itu udah bisa Ada. itu. Oh, lu udah bisa itu? Bisa, Apa kalau jawabannya? Lama 3 jam tuh kali ya? Enggak lah. 3 detik lah. Karena udah tahu. Tapi tahu. bisa itu bisa. Bisa. Berhubungan dengan pecahan imajiner yang gitu-gitu. Sebenarnya kalau olimpiade itu, nah ini menarik sih Bang. Kalau yang mungkin imajiner, integral gitu-gitu kan, itu lebih ke matematika yang Kuliah. yang ilmunya mendalami. Benar. Kalau olimpiade ini tuh ibarat kayak ya? gini Bang. Jadi bedanya olimpiade sama yang orang S3 matematika. Kalau S3 matematika ini kayak biksu yang mempelajari ilmu kungfu secara dalam Bang. Sejarahnya dipelajarin, semua dipelajari. Oke. Nah kalau olimpiade ini kayak orang-orang yang akrobat atraksi-atraksi. Oke, Yang kayak paham. Shaolin yang salto-salto gitu. Paham. Lalu? Karena di olimpiade matematika itu butuh kayak trik-trik yang di luar nalar lah. Oke. Kreativitas, Oh, ngerti gue. Gitu. Tapi kalau biksu-biksu kan mendalami ilmu sejarah. Iya. Tapi belum tentu bisa cross mereka. Iya, benar. Iya, belum tentu yang biksu-biksu Wise, ini. ada wise-nya, ada iya, kebijaksanaannya. S3 tuh gitu tuh. Nah, contoh soal yang seru atau prinsip yang seru, Seru di, ya? di matematika. Ini Benar, aku belajar di yakin seru olimpiade, ya? namanya pigeonhole principle. Pigeonhole Apa principle. tuh? PHP, ya PHP, pigeonhole principle. Kayak gini. Butuh berapa orang? Ini contoh soal ya. Butuh berapa orang minimal supaya kita yakin ada 2 orang yang ulang tahun di bulan yang sama. Di bulan yang sama. Berapa orang minimal Yang kita perlu kumpulin yang perlu Iya. kita kumpulin dalam satu ruangan dalam satu ruangan supaya kita yakin yakin pasti ada minimal 2 orang yang ulang tahunnya sama bulannya dimanapun atau di ruangan itu di Di ruangan, ruangan itu. itu, Bang. butuh berapa orang Minimal. ya. Ini pasti bisa sih Bang Radit. Ini harusnya bisa. Pasti bisa. Supaya ada yang sama gitu. Yakin. Kita bisa dengan yakin ada yang sama ulang tahunnya, bulannya. Oh, Bulan- secara Nah. probabilitas gitu Iya. ya di ruangan itu. Iya. Ada berapa orang yang kemungkinan jadinya bisa sama gitu. Yang enggak Pasti. 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 Bisa. Jadi misal gini Bang, misalkan ada Pasti. Iya. Apa sih? bisa. Misalkan ada 12 orang Bang. Itu udah pasti ada yang sama nggak bulannya? Kalau 12 orang. 12 orang. 12 orang pasti enggak? Nggak pasti. Enggak pasti. Kenapa nggak pasti, Bang? Kenapa nggak pasti? Waduh, kok semangat banget lu ya? Iya, soalnya arahnya sama. Iya, kita tuh kalau Arahnya aja udah bener. Arahnya udah bener. Iya. Kalau orang udah mulai Nggak, udah jawabannya iya, dapat iya, jawabannya iya, seneng iya. banget kita. Ya nggak pasti dong, karena Karena? bisa karena masih kemungkinan masih 1/12 kan untuk itu Iya, jadi kan Iya, bisa bisa. Januari, Februari. Januari, Jadi Februari. setiap bulannya beda-beda kan Setiap bisa. bulan beda-beda. Ya, betul. Jadi minimalnya berapa? Untuk pasti ada yang sama. Untuk pasti ada yang sama. Bulannya ya? Bulannya? Iya, bulannya. Bang, dikit lagi Bang. Tadi kan Dikit 12. lagi kayak masih jauh. Dikit lagi banget. Kan 12 itu ya berarti kan Januari, Februari, Maret kan udah full nih. Nah, berarti orang minimal supaya ada yang sama, minimal ada yang sama. Kalau 12 nggak mungkin kan? 12 Kan 12 bisa 12 aja kan- kayak satu bulan ada satu Bang. Bener Iya, nggak? Iya. Januarinya 2 orang. Jadi jawabannya Jadi jawabannya ada jawabannya tuh. Ada. Oh, Iya. Gini Bang, misalkan kan kita maunya ada yang sama nih Bang. Ada yang Pasti. sama. Kalau misalkan ada 12 orang nih, misalkan kita 12 kan. Heeh. Misalkan Bang Radit Januari, Iya. Februari, Maret, April, Iya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September sampai Desember itu 12. 12. bener kan? Nah, kalau ada satu orang lagi masuk Bang. 13 ya. Orang ke-13 ini kan pasti apa Bang? Misalkan dia bulan Januari. Oh iya, dia sama kayak bener, Bang pasti Radit. sama. Jadi Berarti jawaban- butuh 13 orang. 13 orang. Emang ya? Iya. Bang Radit kumpulin 13 orang Bang, dimanapun di dunia ini. Pasti ada yang bulannya sama. Pasti ada yang ulang sama. tahunnya. Kalau Januarinya 3? Loh, ya Nggak kan apa-apa, ada yang sama kan? Kan soalnya minimal ada 2 orang yang sama. Ada bulannya. 2 orang. Oh, I see. Iya, Bang. Jadi logikanya adalah kita Oh iya, benar kan, juga. bener kan? Januari, Februari, Maret, April, Iya. sampai Desember 12. Butuh berapa orang supaya pasti? Karena Pasti oh ada yang iya, sama. kalau 13 enggak. Oh iya benar juga. Benar. Nah, jadi pigeonhole principle itu Jangan bilang ini Olimpiade SD. SD juga SMP, Ya, SD, bener SMP. ya, kalau SD jadi- udah jadi bantuin lagi pigeonhole itu kan sangkar burung, apa Iya. sangkar burung merpati ya? Merpati. Jadi Iya. kalau ada N, Atau jangan ada 4 jangan. Kalau ada 4, 4 sangkar nih, Bang. sangkar, kita butuh 5 burung supaya at least di sangkar itu ada 2. Ada satu sangkar yang isinya 2. Betul. Ya, itu kayak gitu. benar. Itu Mirip prinsipnya tadi. Itu prinsipnya. Oh, I see. Nah, ini soal Olimpiade. Ini level Olimpiade. Olimpiade. Bang. Karena butuh kreativitas untuk betul, menyelesaikannya. benar. Butuh akrobatnya dulu, Bang. Akrobat kayak Tapi Olimpiade kan tiap tahun soalnya baru. Gimana cara Iya. nge-refresh bahwa
ini butuh kreativitas yang baru lagi itu. Misalnya aku bisa ganti nih soalnya. Dalam butuh berapa orang dalam satu ruangan supaya hari lahirnya sama. Hari lahirnya sama. Oh, Coba. 8. Nah, itu udah langsung dapet. Lolos Olimpiade SD. Setelah dikasih tahu caranya. Iya itu bang. Ih, seru banget. 8 kan? Iya. Masuk akal kan? Masuk akal sih. Iya. Masuk sih. Masuk gak sih? Masuk ya. Masuk ya. Oke. Terus ada juga Ada juga. Ada misalnya gini. Ada juga. Kita lagi mati lampu nih. Iya. Ya kan? Terus di laci itu ada kaos kaki. Ada warna hijau, ada 3 warna hijau, 3 warna hitam, 3 warna merah, 3 warna putih. Misalnya ada 4 warna kan. Iya. Butuh berapa kaos kaki yang kita ambil minimal supaya kita bisa pakai sepasang. Di laci ada kaos kaki. 4 warna nih Iya, bang. 4 warna nih. Tapi mati Magic lampu. Binio lah biar gampang. Iya, Merah, Megikuhi. Iya. Ya merah. Magic Kuhi. Ya, Merah, ada jingga, ada 4 kuning, warna, biru, ya 4 kan? warna. Masing-masing banyak lah. Ceceran bang, tercecer. Ceceran, 4 Satu-satu nih. Kan satu pasang 2 dong. Berarti 8. Iya, terus berarti mati 8. lampu kan. Mati lampu. Nah, kita butuh ngambil berapa minimal supaya kita yakin pasti ada yang sepasang. Yang warnanya sama bang. Lo ngeremehin gua aja. Jawabannya? 9 lah. Kurang tepat. Bang. Tadi yakinnya tuh udah yakin 2 banget kali loh. 4 tambah 1. Nah, Oh, ada nanya. Barengan nanya. Mindsetnya udah bener bro. Nanya barengan. Mindsetnya udah bener. Kan pigeonhole tadi. Oh, iya. iya. Fun fact bang. Tadi kan bang Radit bilang nahnya barengan. Iya. Bang. Aku sama Jerem tuh sering banget barengan. ngomong ngejinx bang. Oh. Ngomongnya sama di Bareng. momen yang sama. Wah, kacau. Kita bener-bener sama sih. Oke. Sering ngomong kasar gitu. Anjing, Kasar. anjing. Bukan. Kasar. bukan. Enggak. Jinx. Oh, Jinx. anjing. Oh, Jinx. kemudian anjing gitu. Oh, enggak gitu ya. Bukan. Ya, maaf, Kurang maaf, gengsi maaf. bang Radit. Terus. Jadi gimana? Apanya? Oh iya tadi kan belum- salah. Salah bro. Iya, Minimal ya. Ini kan Jadi minimal. gimana? Jadi Yaudah gua tambah 1, 10. Enggak, justru Bukan. bisa lebih dikit, Bang. Jadi kan Tujuh. ada 4 warna nih bang. Enggak yakin. Ada 4 warna Ya. nih. Misalkan Bang Radit ambil warna merah pertama. Terus jingga, hijau, kuning. Nah, kaos kaki kelima ini bang, pasti warnanya ada yang sama nggak? Iya dong. Iya, karena kan cuma 4 warna kan. Iya. Jadi jawabannya 5 lah. tadi cuma sengaja aja kan. Iya. Biar ngerti Kelihatan lah. orang. Iya. Ngerti. Karena kalau kita ambilnya 3 belum tentu kan bisa ini. Iya. Kalau ngambil 4 juga mungkin aja ada merah, jingga kuning. Bener. Tapi kalau ngambil 5 udah pasti satunya. Betul. Iya, betul. Kalau gua mah ya udah sih belang aja lah. Iya sih ya. Kalau gua belang aja ya. Musuh Iya. juga. belang aja. Udah mau ambil nih. Butuh berapa ya gua? Ambil aja. Nah, tapi ini menarik bang. Apa Mungkin tuh? kan kadang orang kayak mikir kan, ngapain sih kok matematika dihitung kayak gitu? Apa sih gitu kan? Iya. Realistis aja kita belang aja. Iya. Ini menarik. Kayak kan kadang banyak orang yang nanya kan, matematika itu nggak dipakai di kehidupan. Oke. Dan menurutku bener. Untuk 99,9% orang, matematika itu nggak dipakai di kehidupan sehari-hari. Oke, lalu Tapi bang, yang yang dipakai itu adalah ininya, kemampuan logiknya. problem solving, Problem solving. logika, melihat Bener. situasi kita ubah ke bentuk matematika. Itu bang yang dipakai. betul. Itunya sih. Iya. Kalau Iya, iya, matematikanya langsung integralnya ya bener. Mungkin cuman engineering yang pakai bikin ya kan? teknologi. Berarti orang yang jago matematik logiknya jalan. Pasti. Wih, barengan lah. Jinx lagi nih, jinx. Jinx lagi iya. Pasti. Tapi itu ada kertas tuh. Gue pengen tahu lo mau ngapain pakai kertas itu, cuman Oke. lo tahu kan mau ngapain pakai kertas itu karena lo minta lo tadi. Iya, ada. tahu, Oke, ada, oke. tahu. Cuman ini kan ngabuburit nanya-nanya. Oh, Ini karena iya. terlalu seru nih jadi gue Oh iya sampai lupa. keburu nanya ke kalian. Oh, iya, Terus lupa. nih, tapi ada pertanyaan nggak buat gue? Kalau ini konsepnya gue yang ditanya soalnya. Jadi kita yang konsultasi gitu ya. Bebas mau apa Tanya aja. ya. Boleh Tanya. kehidupan juga boleh. Seaneh apapun boleh. Seaneh Tebak-tebakan juga boleh. Bebas Kenapa anak banget. 2? Oke, boleh mau nanya gitu. Enggak lah. Oh enggak, jangan. Nanti. Paling yang ini sih tadi ya. Kayak lebih ke curhat sih bang. Boleh. Curhat boleh ya? Iya. Boleh. Tapi kerjaan. Boleh. Ya, jadi kan aku sama Jerome kita udah jalan ini 1 bulan operasional. Oke. Terus salah satu yang kita sering temuin bang, itu adalah mindset orang tua yang masih kayak aku pengen anakku tuh nilainya bagus. Heeh. Bukan kayak aku pengen anakku ngerti atau Ngerti. pintar, tapi lebih ke nilainya bagus. Iya. Dan menurut idealis kami, Sedangkan kita berdua itu pinginnya idealismenya orang ngerti, orang tuh ngerti. bisa mikir. Karena kalau misalnya orang ngerti, otomatis nilai juga jadi bagus. Kalau dilatih. Kalau latihan. Oh, latihan. Kalau kamu ngerti basicnya, Iya. kamu ngerti. Ya itu yang kita ajarin kan kita ngerti gitu. Oke. Iya. Tapi- Oke. Ya untuk kamu latihan soal atau enggak kita bisa provide. Tapi Oke. kan Iya. itu kan balik lagi ke muridnya gitu. Balik Dia lagi. serajin apa? Pertanyaannya adalah Sebagai orang yang di luar dari bidang pendidikan ya bang ya. betul.
Mungkin ada bagaimana petua-petua dari Bang Radit supaya bisa ini nih kayak menasehatin atau membuka wawasan gitu orang tua gitu. Kalau jujur ya, Atau kalau gimana gua- strategi yang perlu kami perlu kita lakukan. terapkan gitu. Tapi ini kasus yang menarik banget Iya. karena setiap kali gua ngajar, kan gue juga ngajar juga di produksi media di UI Iya. kan. Gue dosen di Promed. Tapi cuman beberapa kali dalam satu semester yang gitu. Oke, siap Bang. Yang ada di kelas gua itu orang-orang yang memang belajar untuk dirinya sendiri. Nah, kasus kalian tuh unik nih, karena yang daftarin, yang beliin, Betul. yang ngeluarin duit itu orang tua. tuanya. Karena Betul, Bang. masih- Sehingga orang ya. tua yang merasa punya keinginan, Yes, betul. ya kan? Betul. Benar. Nah, buat gua pribadi, ini jadi gua tuh nggak pernah dalam posisi kalian, nggak pernah dalam posisi ada anak dibeliin kelas gua lah, ngajar nulis, ngajar apa, terus di push buat sesuatu tuh nggak pernah. Adalah satu kali di mana gua buka kelas nulis, ibunya yang masukin itu anak, ibunya juga ikut di kelas itu, terus bilang pokoknya anak saya gimana caranya bisa bikin buku. Nah, Kayak gitu-gitu tuh. Nah, Iya, ekspektasi benar. gitu. Penjelasan gua pada saat itu adalah mendingan dia belajar fundamentalnya dulu, yaitu cara menulis baik. Karena buku itu adalah hasil dari menulis yang baik. Masuk akal. Nah, gua nggak tahu gimana cara menjelaskan ke orang tua yang ikut bimbel. Tapi pada saat itu di kelas gua orang itu ngerti, paham bahwa gua bisa cerita dari pengalaman gua pribadi. Kayaknya mereka harus ngeliat contoh, Pak, menurut gua. Masuk akal. Nah, waktu itu gue nyontohin diri gue sendiri. Saya itu memang dari dulu nggak pernah punya ambisi untuk bikin buku. Ambisi saya untuk bercerita dengan baik. Nah, kalau kita sudah bercerita dengan baik, barangnya bisa jadi buku. Jangan-jangan bisa lebih dari itu, bisa jadi film. Karena kita cerita di film. Iya. Kita cerita di stand up, bisa jadi stand up comedian. Iya, iya. Jadi kalau kita lepas dari hasil yang cuma satu, tapi fokusnya ke skill, bukan ke barang jadi. barangnya. Oh, iya. Itu jalan hidup anak ibu itu akan lebih jauh daripada barang jadi di kepala Anda. Gitu. Wah, harusnya direkam tadi, Bro. Itu Kita nggak usah sih. Kita kirim ke orang tua. tapi gue paham betapa susahnya. Iya, Susah banget, Bang. Karena gue lagi ngelesin anak gue juga, ngeles piano. Les piano, iya. Sama itu di kepala kita di awal-awal. Gimana caranya bisa main partitur ini? Benar. iya. Gimana bisa Hasil main jadinya. lagu A? Gimana bisa main lagu B? Yes, benar. Tapi karena gue dulu juga les musik, gue paham bahwa proses itu lebih baik daripada hasilnya. Karena jangan-jangan dibanding kita maksain dia bisa main partitur A, Ya. dia bisa bikin nada sendiri karena dia Iya, belajar iya. Yes, benar, fundamentalnya. benar. Fundamental. Fundamental. Nah, karena orang tua perlu dikasih contoh doang sih. Nah, sebenarnya yang kita perhatikan juga, Bang. Jadi kita kan buka di Puri itu kan, Jakarta Iya. Barat. Nah, di situ ada beberapa sekolah kan. Betul. Nah, yang setelah kita market research dan kita asking the students gitu, banyak dari mereka tuh ngeles di les-lesan yang udah deket sama sekolah itu dan udah langganan dari tahun ke tahun. Oke. Dan ternyata itu kayak mantan guru. Atau bahkan ada yang namanya mantan wakasek gitu katanya. Oke, buka les-lesan. Bukan les-lesan. Les-lesan. Yang kemungkinan besar apa artinya? Ya soal-soalnya dapat dari sekolah itu gitu loh. I see, oke. Ada kemungkinan lah, Ada ada kemungkinan. kemungkinan, Kan? oke. Ya dan akhirnya banyak orang les di situ karena dapat nilai bagus. Karena Oh. soal-soal itu mirip banget sama soal ujian sekolahnya. Oh, I see. Tapi sebenarnya kayak gitu-gitu juga. Iya. Nilai bagusnya tuh bukan berarti dia ngerti. Karena dia cuma dapat Karena soal dia bisa bocoran. menyelesaikan. Iya. Soal yang mirip. Oh gitu. Soalnya ya Ada kasusnya. ada kayak gitu. Ada. Nggak semua, Bang, tapi ada. Ya, tapi kalau di bisnis mah ada hal-hal lain yang ketika idealisme kita Betul. ditonjok tuh. Betul. Oh, ternyata ada yang mainnya begini. Betul. Tonjok Benar. lagi. Ada mainnya gini. Kalau di Iya, bisnis sih betul. gimana ya? Iya. Iya, makanya kita bertarung ini, Bang. Idealis Iya. sama realistisnya ini, Bang. Iya. Kalau gue ngelihatnya lu harus ngelebarin market seluas mungkin sih, Yes, sehingga lu nggak bermain hanya di Lokal-lokalan. lokal-lokal Yes, itu. bener, Bang. Apalagi ada internet tadi tuh bagus banget Yes, sih. that's why kita mau bikinnya online. Online. Next semester. Oke. Ih, tapi menarik juga ya. Ternyata ada kayak gitu-gitu. Banyak, Bang. Iya. Tapi ada apa lagi yang kalian baru ngeh gitu? Oh, ternyata dunia mendidik tuh kayak gini ya gitu. Ada lagi nggak tuh? Oh, ini nanti mungkin Jerome tambahin ya. Ya. Ada satu lagi, ini fenomena unik, Bang. Apa tuh? Yang aku baru tahu juga. Apa tuh? Jadi perbedaan kalau di sekolah-sekolah nasional, kurikulum nasional. Dulu Bang Radit sekolahnya apa, Bang? SMA 70 apa tuh? Negeri ya, nasional ya, Negeri. kurikulum nasional ya. Pakai kalkulator nggak dulu, Bang? Dulu sempat iya. ada masa kita disuruh beli kalkulator saintifik. Oke. Oh, dulu sempat gitu, Bang. Sempat ada masa itu yang ada kos tangan segala Iya, di iya. itunya.
Tapi gue jadiin mainan tuh. Yang kalau mencet apa terus diputer ngatain orang pakai itu. Oh iya. Oh iya. Diputer gini. Iya, suka tuh gue ngatain orang. gitu Iya. ya. Terus. Nah, kalau sekarang kalau yang kurikulum nasional kan itu di sekolah nggak diajarin pakai kalkulator. Oke, lalu? Tapi yang aku lihat, yang aku sama Jerem lihat kan kita murid beda-beda bang. Ada yang dari sekolah internasional. Nah itu mereka full kalkulator, apalagi udah SMA ke atas. Yes. Oke, Nah, terus jadi aku mikir kan, apa bedanya? bedanya apa? Bedanya adalah soal-soal di sekolah yang kurikulum nasional itu, sorry itu saya, tapi ini realitanya kualitasnya di bawah soal-soal yang internasional. Yes. Jadi soal-soal yang langsung pakai kalkulator udah ketemu, kejawab semua. Oh, artinya mendingan lo boleh pakai kalkulator, tapi cara inputnya lo harus mikir gitu kan? Itu yang Iya, internasional kayak gitu. Iya, artinya mending gitu. Yes. Oh, itu fenomena yang lo temuin tuh. Jadi yang internasional itu dalam banget. Pertanyaan dalam banget. Bang. Pertanyaan tuh kayak Tapi level sama. topiknya sama. Topiknya mungkin. sama. Topiknya sama. Nggak, level ininya, umur. Grade-nya. Oh iya, mempelajari yang sama. Iya. Iya. Yang bener. Jadi contoh sesimpel gini deh bang, misalkan kalau trigonometri Oke. atau sin kostan. Iya, segitiga. Misalkan kalau di Indonesia tuh yang ditanya sin 45 tambah sin ini berapa? Nah Iya. itu kan pakai kalkulator 2 detik selesai. Langsung keluar. Oh iya bener. Makanya kalkulator nggak boleh di sekolah-sekolah kurikulum nasional. Oke. Tapi kalau yang anak inter pakai gambar bang. Ada seseorang melihat bukit ke atas. Iya, Sudutnya adalah 30 derajat. Jarak ini ke sini. Nah, jadi harus menganalisa dulu. Astaga. Itu bedanya, Gue Bang. baru ngeh. Bener. Iya, Gue bener. pakai Iya. kalkulator itu di kelas foundation gue di Australia. Di kuliah kan bang ya? Sebelum masuk kuliah. Oh, foundation years. Foundation Yes, years. iya, iya. Foundation gue itu gue pakai kalkulator. Iya, Scientific iya. kalkulator. Di Bener-bener. SMA-nya enggak kan? Belum ya? SMA enggak. Iya bener. Jadi yang Aussie, kita juga ada murid dari ICS sekolah itu dia pakai Australian based Australian curriculum. Iya. Pakai soalnya kalkulator. Tapi bagus. kelemahannya Ada jadinya, plus-minusnya. kelemahannya jadi nggak bisa ngitung bang kalau nggak pakai kalkulator. Oh gitu. Jadi sesimpel kayak misalnya 2 kali 4. Iya. Masa 2 kali 4 nggak tahu? Kayak misalnya kayak pecahan yang bisa dicoret-coret gitu Oh, ya. iya. Misalnya kayak 100 dibagi 4 dikali apa kita kan bisa coret-coret Iya. gitu. Mereka nggak kebiasa itu. Langsung Mereka kalkulator. langsung ke kalkulator. Oh. Tapi menurut lo mana yang lebih baik? Kalau in Pertanyaan terms of depth, kedalaman, ya inter. Kalkulator. Lagian juga sehari-hari juga kita pakai kan Karena kalkulator. bener, balik lagi bang. Pendidikan tuh buat apa sih? Menyiapkan untuk masa depan. Benar. Kita di masa depan pas sudah lulus kuliah, lulus udah kerja lah ya. Emang kita nggak boleh pakai kalkulator bang? Oh. Boleh kan? Boleh. Yang dibutuhkan adalah skill mikirnya. Problem solvingnya. Problem solvingnya. Iya, bener, Critical bener. Melihat soal ini dari point of view yang apa? Iya, iya. Sama kayak gue ketemu orang kuliah di UI, Iya. bilang, bang sekarang enak banget ada chat GPT, gue bikin esai gampang apa segala iya, macam iya. gitu. Terus gue pikir emang iya ya kayak gitu ya. Terus akhirnya gue nyoba tuh gara-gara ketemu sama Ferry Irwandi tuh. Dia suka ngobrol sama chat GPT tuh, dia bilang. Aku juga suka. Oh iya? Iya, aku juga suka. Terus gue nyobain apa sih prompt, misalnya gue pengen belajar esai soal politik Asia Tenggara lah, Iya, katakanlah iya, gitu. iya. Keluar. Tapi nggak dalam menurut gua, nggak disusun dengan rapi dan baik, dengan argumen yang presentable gitu. Nah, terus akhirnya gue mikir, oh ternyata emang alat buat research. Iya. ChatGPT ini bukan buat research. alat buat membuat sesuatu secara jadi. Betul, Bang. Nah, ketika penggunaannya kayak gitu jadi masuk akal, lu harus jago mencari angle untuk di-input. Bener Yes. banget. Untuk Bener bisa banget. keluar hasil-hasil Bener riset, Iya. cara berpikirnya, Yes. apa Iya. untuk buat kita research dan akhirnya kita formulasiin sendiri. Benar. Iya. Nah, itu tuh mirip kalkulator. Mirip kalkulator, setelah gue pikir-pikir ya. Iya. Jadi kalau Oke. kalau masalah ngitung terakhir, ngitung angkanya, ya udah itu kalkulator aja. Iya. Tapi untuk bisa sampai ke situ kan mikirnya Proses berpikirnya. Anjir seru banget. Iya. Seru banget. Nah, tapi sebenarnya sekarang di SNBT, di PTN, Iya. ada namanya penerapan matematika. Itu udah mengarah ke sana. Bagus, itu aku Tapi respect. karena nggak diajarin di sekolah, murid-murid tuh pusing banget. Pusing. Kok bisa nggak di sekolah tapi ada ujiannya? Karena ya Karena gini bang, mungkin karena apa ya? kalau ini mah di atas dari skop kami. Oh, oke. Karena mungkin Iya. yang bikin kurikulum sama bikin ujian tuh beda. kali ya. Beda. Lah, kok bisa gitu? Kayaknya beda deh. Tapi yang penting gini, jadi kan dulu kalau SNBT mau masuk kampus ya, dulu tuh emang yang ditesin itu bener. Kayak level-level sekolah kan ada Mas fisika, Fiskim. matematika, kimia. Ingat Ya, kan? gua kan masuk UI itu ada 2 hari ujian. Ya, itu. Iya, Hari iya, pertama matematika dasar, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Yes, Terus yes, yes. Habis itu ada yang kayak yang IPS apa? IPS apa, yang IPA apa. apa, iya. Kalau IPC dua-duanya. Iya. Iya, benar. benar. Dan itu materi sekolah kan, Bang, yang dipersulit Sekolah tapi. ya? Materi sekolah nggak ya? Materi sekolah. Materi Maksudnya sekolah. Oke, oke. Matfiskim, maksudnya mapel sekolah. Mapel sekolah yang Oke. dipersulit tapi. Oke. Nah, tapi mungkin beberapa tahun terakhir dari kementeriannya itu sadar bahwa kalau di kuliahan skill yang penting itu bukan cuman
bisa fisika yang langsung yang rumus-rumus saja. Iya. Tapi mikirnya. Oke. Makanya sekarang SNBT itu diganti, Bang. Tes masuk yang buat masuk ke kampus tuh diganti. Diganti yang Iya. kayak Logika. Logika. Kayak CPNS. Iya, CPNS itu masih banyak hitung. masih banyak hitung. CPNS itu masih banyak hitung, Bro. Dan lebih susah yang SNBT logika. Iya, SNBT-nya lumayan. Tapi itu mengarah seru, ke sana. jadi nggak usah belajar. Nggak juga. Kalau udah jalan logikanya. Iya. Bener, kalau udah jalan. Tapi Iya. mungkin karena terbiasa di sekolah itu gak pakai logika. Ya itu, Bang. Terbiasa yang ngitung. Terbiasa sekolah nggak pakai logika. Bener Bang. Soalnya Soalnya realita, Bang, realita. Yang sekolah nggak pakai logika. Oh iya. karena soal-soal di sekolah kan kebiasaan ngitung. Rumus Iya, iya. ini ngitung ini. Rumus ini langsung jadi gitu kan. Kalau ini kan soal cerita panjang yang mungkin hitungannya tuh gampang. Padahal sebenarnya ya, Iya. sebenarnya logika itu adalah hal fundamental dasar banget ya. Fundamental. Sebenarnya. Itu kan cara kita berpikir dan memecahkan masalah kan. Tapi butuh dilatih, Bang. Bener, Kalau bener, nggak pernah dipakai logikanya, betul. ya, sama kayak otot sih, Bang. Sama kayak waktu itu ada aduh gue lupa lagi, dari UN atau dari mana ngerilis bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia memang bisa membaca Tapi nggak bisa mengerti. tapi tidak bisa memahami. Jadi dia kadang nggak ngerti apa yang dia baca gitu. Betul, Ya, betul. ya. Sering terjadi. Itu dua hal yang beda banget. Yes, Lo ngapain lo ngambil kertas, lo mau Nah, ngapain? ini makanya aku sama Billy di Mantap Academy kita ngajarinnya itu berusaha untuk dari logikanya, Bang. Oke. Dari Logika. konsepnya. Oke. Bukan cuma sekedar hafalin rumus. Oke. Rumus itu belakangan. Iya. Kita tuh Oke. riset banyak ya, misalnya nonton video YouTube orang ngajarin satu materi ini. Ngajarin bener-bener sama semua. Rumusnya kayak gini. Oke. Rumusnya kayak gini gitu. Buku-buku pun juga kebanyakan seperti itu. Iya. Oke. Makanya kita bikin buku sendiri. Oke. Untuk ngajarin. Nanti kita mungkin Akan rilis kedepannya juga. Karena memahami lebih penting daripada menghafal kan? Iya. Oke. Kayak misalnya gini, kita Apa punya- nih? Ini apa lagi nih? Dari angka ya. 2, 5, 8, Capek banget gua. 11. Berikutnya apa Bang kira-kira? 14. 14, bener kan? Heeh. Berikutnya 17. 17. Ya kan? Mantap. Nah ini, Kayak berasa dijebak gua. nah ini kan suku pertama ya. Ini angka pertama kita anggap U1, U2 gitu ya. U itu maksudnya suku ke Namanya aja, Bang. Iya. Namanya aja, Bang. U6. Nah sekarang kita tuh pingin cari apa sih? Pingin cari U ke 100. Kalau mau cari ke 100 kan susah Bang. Kalau kita manual ya kan? Iya, pakai rumus dong. Nah pakai rumus dong. Nah itu biasanya orang suka kayak, oke rumusnya itu UN sama dengan A plus N1B kayak gitu kan. Oke. Iya. Tapi apa itu artinya? apa? Maknanya Kenapa apa? bisa kayak gitu? Oh. Gitu. Maknanya apa? Itu Iya. apa? Gitu. Jadi kita Karena- latihan bikin rumusnya nih. Iya. bahkan aku, Iya, bener. Aku sama Billy ngajarnya tuh kayak gini. Kita gak mau pakai rumus dulu gitu. Nggak pakai rumus. Oke. U1 ke U2 kan tambah 3 ya? Betul. Ya kan? Terus U2 ke U3 tambah 3 gini Tambah kan? 3, iya. Jadi tiga. tambah 3 terus kan? Heeh. Tapi kalau misalnya aku mau tanya U1 ke U3 tambah berapa? Dari sini ke Tambah sini. Tambah 3 kan? iya. Tambah 6. Bener kan? Heeh. Jadi misalnya nih, berarti kan 5 ini ya, U2 itu kan 5. Ini kan sama dengan 2 tambah 3. Ya kan? Betul. Terus kalau U3 sama dengan 8 sama dengan 2 tambah 3 tambah 3. Betul. Atau 2-nya 3-nya ada 2 kali. Betul. Ya kan? Iya. Terus kalau U4 apa nih? 11. 11. Itu 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 Tambah lagi. 3. Kan? Bener. Iya. 3-nya ada 3. Betul. Berarti kalau U5 ya, U5 2-nya ada 3-nya ada berapa kira-kira? Ada 4. Nah, itu. U10 3-nya ada 9. 9. U99, U100 berarti apa? 2 tambah 3 dikali 99. Nah. 9. Nemu sendiri gak rumusnya? Nemu. Iya udah. Oh iya, oke. Ini artinya apa nih? U ke N ya. UN. UN itu misalnya angka ke N. Terserah angka Betul. berapa. Itu kan berarti kan kalau yang ini ya, Angka 2 depannya. ditambah 3 dikali N minus 1 kan? Iya. Karena kalau 100 kan jadi 9. Betul. 5 jadi 4. Ya. Nah, 2 ini apa? 2 ini kan suku pertama. U1. U1. Betul. 3 ini apa? 3 ini disebut beda. Bedanya sama kan? Lompatannya. U2 min U1. Iya. Bener. Iya, namanya beda. lompatannya. Beda kan? Iya. Jadi ini kan kalau di Deret ini ada termsnya. Ini itu beda. Kalau misalnya bedanya 4, ya udah di sini 4 kan. Heeh. Jadi di sini terusnya B, beda. Lo simbolkannya itu B. Beda. Jadi namanya Oh, aja. gue nggak bisa pakai U2 min U1. U2 bisa U1 sama dengan B. Bisa juga. Oke. Tapi Juga. kan kalau mau dibikin lebih umum lagi, itu B namanya. Oke, Namanya oke, beda. biar lebih gampang lah Iya, ya. namanya. Oke. Dikali bedanya. N min 1. Nah, seringkali orang-orang tuh langsung ini rumusnya. UN sama dengan U1 plus B kali Paham N1. gua. Coba Tapi- Bang Radit. Iya. Bayangin misalkan belajarnya langsung dari sini tadi Jerome langsung mulai gini misalkan ya, Bang. Oh, gua balik nggak gitu. ini. Misalkan bayangin langsung Jer. Oke, Iya, kita bisa. akan belajar rumusnya langsung UN. Iya, UN Sama dengan A plus N1 kali B. gitu. Atau U1 plus N1B. N1B. Ini selalu kayak gini, Bang. Langsung mulai gini, Bang.
Iya. Pusing nggak bang? Iya, karena pertama ngafalinnya bisa aja salah, Iya. salah kebalik-balik. Bener. Kedua jadi nggak punya pemahaman dasarnya. Bener. Kalau digocek dikit, misalnya Wah. itu jadi minus, Iya. bedanya jadi Dibalik-balik, minus, apa bener. segala, Iya. itu jadi Iya. bingung. Pusing, bener. Pusing. Itu dia. Gitu. I see. Seru Jadi banget. matematika yang di Indonesia itu yang aku lihat ya bang, kebanyakan tuh masih tentang berapa, menghitung gitu-gitu ya. Karena semuanya ingin nilai dan nilai, Yes. bukan Iya. bukan pengen prosesnya. Pemahamannya. Padahal kalau gue ikut ujian waktu itu kan gue juga sempet ikut salah satu ujian lah ya. Itu memang soal-soal logika yang kayak gini nih Iya. dan tinggal dibikin sendiri aja kan. Yes, kesimpulannya, polanya gitu. I see. Seru. Sekarang kita ada 6 angka ya. Oh lagi Jadi ya. di daerah itu kan tadi kan Lagi kita kan dong. pengen cari ke 100 gitu. Ah. Sekarang itu ada namanya ini kan UN, ini suku keberapa. Nah, kita sekarang mau cari jumlahnya. Kalau ditambahin semua 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 12 17 gimana? Kalau kayak gini kan masih bisa manual ya. Betul. 2 tambah 5 7, 7 tambah 8. Tapi kalau misalnya angkanya banyak banget gimana gitu kan? Oke. Sekarang kita lihat nih. Ini ada Ini susah lagi. nih, ini sama ujung, Bang. Ujung sama ujung kita tambahin. 2 tambah 12 berapa, Bang? 19. 5 sama 14 ditambahin juga 19. 19. Ini ada properti uniknya nih. 8 Oh, sama 11 gitu. ditambahin jadinya 19. 19. Kok Jadi bisa? kalau kita pasang-pasangin ya, Iya. berarti 19 dikali ada berapa? 1 2 3 kan? Ya kan? Kok bisa? 1 kan ada 19. Iya ya, 19. nggak maksudnya kok bisa 19? Kok bisa sama? Itu properti. Emang kayak gitu ya? Itu iya. Itu propertinya barisan aritmatika. Yang namanya. ditemukan Ini. sama ilmuwan zaman dulu bang. Oke, Iya, oke. iya. Sanca ya kalau nggak salah ya, bukan? Wah, lubu. sama lubu. Sama lubu. Kayak gitu. Jadi kita bisa lihat pola kalau misalnya ada 6 angka kita pasang-pasangin jadinya ada berapa? 6 angka dipasang-pasangin. Jadi Kan ada kita buat pasangan-pasangan. Pasangan-pasangannya kan jadi kali 3 kan? Heeh. Ya kan? Misalnya nih ya, kita ganti soalnya 1 tambah 2 tambah 3. Ini soal terkenal banget. Sampai tambah 99 tambah 100 gini kan. Heeh. Ini kan ini ke sini 101 kan. Heeh. 2 ke 99 itu 101. Dan seterusnya kan. Oh, Seterusnya, iya, terus. oke. Kalau ada 100 angka berarti 101 berarti 101-nya ada berapa? 50. Nah, 50. itu. Karena dibagi 2 kan. Heeh. Artinya kita dapat pola apa? Kalau misalnya mau cari jumlah suku ke N-nya ya, Heeh. gitu kan, adalah Jumlah ya, jumlah. Jumlah Jumlahnya. asam ya jumlah. N-nya dibagi 2 ya. Karena kan misalnya N-nya 100 tadi kan 50. Benar, Kalau bagi N-nya 2. 6 jadi 3. Oke. Suku pertama ya kan 2 Iya, ditambah U1. suku terakhir. U1 ditambah U ke N. Oke. Udah ini rumusnya. Oh, karena udah langsung dikali. Seringkali kita Iya. langsung ajarin Langsung ini, ininya. Bang. Ini Oh. SN sama dengan SN sama dengan ini. Itu Gitu. nilai ini langsung gitu bang. Iya. Itu sih yang kayak concern aku sih. Iya. Gitu. Banyak orang nggak ngajarin ininya gitu. Karena awet tahu kalau misalnya lo ngajarinnya kayak gini jadi Awet, awet. Bener, iya. Awet Itu banget. kata-kata yang bagus, awet. Iya, awet. Kata-kata Iya. kaum Gen X. Iya. Awet. Oh, oke fulus. Oke. Seru. Iya, seru ya, Nah, iya. ini yang kalian ajarin di Mantap Iya, Academy. kayak- oke, kita lock ya sekarang. Oh iya 8 log 3. Aduh, 8 log 2. astaga, 8 log 2. masih ingat dia. Tapi Log ini, dua. tapi aku punya tanya dulu. Bang Radit tahu lock itu apa gak sih? Logaritma. Iya, logaritma itu Iya, apa? apa? Kalau kita mau ngajarin anak SD atau ngajarin anak yang baru itu apa? Apa logaritma? Dulu aku sangat susah memahami karena guruku langsung ngajarinnya gini. Kalau ada A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Ini Langsung. adalah definisi logaritma. Heeh. Tapi kan pusing, apa ya? Kayak langsung kayak gini kan langsung kayak apa nih? Bener. Gitu. Jadi Apa ini? Inversi dari pangkat. inversi Iya, dari pangkat itu benar. benar. Oh, benar. Benar. Inversi dari pangkat. Benar. Terus Iya. Cuma kalau misalnya kita ngajarinnya orang yang mungkin gak terlalu langsung ngerti, kan pusing ya bang. Heeh. Ya, makanya kita biasanya mulai kayak misalnya tadi kan 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu ya. Betul. Ya, terus kayak misalnya 5 pangkat 2 adalah 25. 5. Terus misalnya 7 pangkat 2 adalah 49 gitu ya. Heeh. Ya kan? Nah sekarang aku balik. Misalnya aku pengen nanya 2 di pangkat berapa ya? Pangkat berapa yang hasilnya 8. 8. Jawabannya 3. 3. Ini anak SD juga bisa. Kita udah eksperimen terus ngajarin anak SD. Betul. 5 di pangkat berapa yang hasilnya 25? 2. Ya kan? 3 Lalu? pangkat berapa yang hasilnya 81 misalnya? 3. 4. 4 itu ya kan? maksudnya 4. 3 pangkat 4 sudah Maksudnya 4, 81. iya. Iya. Iya, paham. Nah. 3 4 gitu. Pangkat berapa yang hasilnya ini kita bisa singkat. Jadinya logaritma. Nulisnya panjang. Oh, capek I nulisnya. see. Kalau nulisnya capek Capek banget. kan? Jadi 2 log 8 sama dengan 3. Kalau Udah. kamu bingung Ingat, bacanya ingat. gimana? Ingat, log itu adalah pangkat Pangkat berapa yang yang hasilnya. hasilnya? 2 pangkat berapa hasil 8? 3. Keren anjir. Log Iya. 81.
3 pangkat 3 berapa? 81. Oh ini 81. 4. Karena 3 pangkat 4 sama dengan 81. Oh. 5 log 25. Sama dengan 5 pangkat berapa hasil 25? 2. Coba kasih yang abstrak dikit. Ya apa gue SMA lagi ya? Coba kasih abstrak misalkan. Kasih abstrak lagi. A log A pangkat 4 berapa, Bang? Apa? A log A pangkat 4. A log A log A pangkat 4. A pangkat 4. Nah, ya. 4. 4. Kenapa kok bisa 4, Bang? Karena kalau ini Ya berapa kali ya? berapa kali? A pangkat Apa ya, berapa yang empat, hasilnya? ah. 4. A pangkat Ya, 4 tuh. Jawabannya 4. Ya A Itu. pangkat 4 gitu. Kalau ini nggak tahu konsep ini, Bang, jadinya ngafalin rumus. Jadi ngafalin. Identitas gitu 4 nanti. turun ke bawah, 4 Iya. kali A log A. Oh, A log A 1. Ini juga hafalan gitu. Dulu tuh Iya, diajarinnya gitu juga tuh. Iya, Dia Iya, turun ke pasti. bawah. Itu gitu. dia. Pasti. Itu. I Jadi aku see. pernah bikin reels, Bang. Ngejelasin logaritma itu ini. Itu viral banget, 13 juta yang nonton. Ya Karena Allah. orang-orang kayak, oh Baru Ternyata, tahu. iya gue juga baru tahu. Hari ini gue iya. baru tahu nih. Ternyata itu Iya. ya gitu. Jadi kita ngedevelop gimana cara ngajarin orang-orang yang apa ya, Betul. dengan cara-cara yang bahasa-bahasa yang ini. Mudah dimengerti. Bang. Tapi ini sebenarnya lebih capek kan sebenarnya buat lu ya. Oh, capek, Bang. Cuma lebih capek kan Capek. sebenarnya. Dan- Cuman impactnya lebih gede. Impactnya lebih gede. Dan yang susah tuh kan mungkin aku sama Jerome udah terbiasa, Bang. Yang susah tuh bagaimana kita menduplikasi ini ke guru-guru kita. Iya. Itu Tapi guru udah darah-darah. ngerti dong begini-beginian. Oh, enggak. Ya juga. Enggak, Bang. Masa Kan sih? sistem pendidikan kita kan enggak ada kayak gini. Nggak ada yang mengajarkan seperti ini, Bang. Tapi di Amerika tuh katanya lagi bermasalah juga ya cara matematiknya. Ada apa namanya tuh ya disederhanakan, cara ngitung disederhanakan, lo tau gak sih? Enggak tahu. Belum Ada dengar hitungan sih. SD. Aduh, ntar gua Google deh. Oke. Kita lebih sederhana lagi caranya dicoret-coret, tapi nggak diajarin pemahaman Jadi dasarnya konsepnya, juga. iya. Gue lupa. Sebenarnya enggak apa-apa ya. Ujung-ujungnya ngafalin rumus Rumus tuh nggak apa-apa. Tapi kamu harus tahu dari mana. Harus tahu. Tahu konsepnya gitu. Iya. Karena apa? Kalau cuma ngafalin rumus tanpa tahu konsepnya, soalnya ditweak dikit. Wah, habis. Rungkat, Bang. Bener-bener. Iya. Tapi ini yang nyokap gue selalu bilang ke gue sih. Ya, kalau kamu belajar matematik, di ngertiin gitu. Yes, benar. Dipahamin dia apa. Nah, sekarang kan kita udah paham ini kan. Nah, tinggal latihan soal. Nah, makanya itu kalau misalnya muridnya rajin, bisa latihan soal, kita kasih soal dikerjain dan sebagainya, ya bisa dapat nilai bagus. Betul. Tapi kalau misalnya muridnya nggak terlalu rajin dan sebagainya, ya belum tentu nilai ujiannya bagus. Itu dia yang tadi kita bertentangan dengan idealisme kita itu. Nah, tapi persoalan gue nih, karena gue pernah ngalamin gue pada masa fase ini tuh, dimana gue udah ngerti rumusnya. Iya. Oke. Jadi kayak ngerti cara dapat logikanya. Jadi gue males belajar rumus, ya udah deh ujian aja gitu. Oh. Dan jelek-jelek juga sih. Karena memang Karena lama jadinya. Iya, Karena iya. ini misalnya gue dikasih soal tadi, gue nyari sendiri kan jadinya. Iya, kan. jadi nyari dulu kan. Kadang-kadang kalau mentok jumlahin beneran tuh, jumlahin tuh pakai Iya, tabel iya, tuh iya. sampai U100 tuh. Iya. Karena memang keburu malas duluan. Benar. Ya itu pentingnya latihan, Bang. Bener. Kalau latihan awal-awal kan mungkin masih lupa kan, Iya. manual lagi. 2-3 kali udah pasti langsung. ya kayak main Siap. piano Iya. lah atau atlet, kita tahu kita tahu dasarnya, basicnya tinggal dilatih. Tinggal terus. dilatih terus, Supaya repetisi. makin jago. Wah gila, ini kita panjang banget dan seru banget. Iya. Guys, Terakhir, Bang. terakhir oke ayo. Terakhir ya. Tadi kan kita udah ada kertas kan? Iya. Terus kita bilang kita mau main sulap. sesuatu. Jadi matematika ini bisa dipakai buat sulap, Bang. Oke. Menurut aku ya. Apa nih? Itu salah satu yang aku kembangin Tangan sama lo Billy ngapain juga. tuh? Apa? Iya. Ada kodok habis ini, Bang, keluar. Oke. Kita main mental math aja ya. Mental math. Sekarang Bang Radit pikirin satu angka. Satu angka. Dari 1 sampai 10 aja biar gampang. Ini bebas nggak nih? Bebas. Di luar angka favorit gua. Bebas, terserah. Oh, bebas. Terserah. Oke. Udah. Aku mau Bang Radit tambah 3. Tambah 3 di situ. Bener-bener bener ya, gua ya. Oke. Oke. Tambah 3. Terus coba dikali 2. Ya, Udah. udah. Sekarang aku mau tambah 5 deh. Tambah 5. Tambah 5. Udah, tambah 3 kan tadi? Oke, Tambah 3 tinggal kali ngitung 2. nih. Salah-salah gitu boleh. Tambah boleh. 5. Oke. Oke. Sekarang tambah 1 deh, tambah 1. Udah. Sekarang enaknya gimana ya? Bagi 2. Bagi 2 boleh? Bagi 2? Bagi 2. Boleh. Bisa bagi 2. Udah, bisa Udah. pasti bisa bagi 2. Bisa. Bagi 2. Terus tambahin 1 deh, tambahin 1 lagi. Ada, bisa, udah. Sekarang kurangin sama angka yang Bang Radit pilih di awal. Udah. Udah. Udah punya satu angka di otak, Bang, sekarang? Udah dong. Udah. Oke. Sama gak sama ini, Bang? Coba. Coba bisa Buka. dibuka, Bang. Gini Om Deddy, gua tuh salah. Sama gak? Sama gak? Cek dulu Oke. siapa tau salah. Angkanya berapa, Bang? 7. Yo. Sama. 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 Yo. Itu kayak kan tadi sebelum kita shoot lu nanya kan? Iya. Iya. Bang Radit lu ada angka favorit nggak? Ada. Berapa? 7. Tapi yang lu pilih angka berapa tadi? 3. 3. Iya. Iya. Iya.
Nah, jadi Berarti sebenarnya keluar angka favorit gue berarti. Iya. Sebenarnya nggak peduli mau mereka pilih angka berapa, hasilnya pasti 7. Karena Nah, ada logiknya di balik itu. terima Aman kasih aja. teman-teman udah mampir ke sini. Thank you, Kalau Bang. ada yang Thank you. tertarik sama Mantapu Academy gimana nih? Bisa cek di IG-nya dan bisa kontak ke CP-nya. Tapi sebenarnya udah hampir full sih kuotanya sekarang. benar. Oh, kalian bukannya apa sih per batch atau? Nggak kayak semi private gitu-gitu kan. Maksudnya kayak satu guru kan sekarang kita guru cuma masih 6. Nah, makanya kita di next semester kita mau lebih expand. Oh, Kita mau berarti- nambahin guru Oke. sama nambahin program. Sekarang masih bisa nggak tapi orang ikut? Sekarang Bisa bisa ikut aja. yang SNBT, Oke. bisa yang semi private tinggal dikit. Tinggal kuotanya. dikit. Iya. Thank you teman-teman. Terima Thank kasih you semuanya. semuanya. nonton. Thank you.